Ya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan adalah ini potensi kita sangat besar. Tinggal kita mengelola yang lebih teliti dan kita lebih menjaga kekayaan ini. Nah, ini perlu ada perubahan paradigma. Ya. Pak, secara konkret seperti apa sih? Mungkin bisa dibayangkan kepada masyarakat. Angka-angkanya oke, di atas kertas oke. Tapi ketika itu mau ditawarkan kepada masyarakat atau diimplementasikan, bagaimana kemudian bisa mendapatkan kekayaan seperti itu? Caranya bagaimana? Ya, secara konkret begini ya, kita sebagai contoh, sekarang ini 50% rakyat kita masih hidup dari sektor pertanian, ya, sekitar 50%. Tetapi di APBN kita, ya, jatah untuk sektor pertanian kurang dari 4%. Jadi ibu mengerti ya. Jadi bagaimana gitu loh, 50% dari rakyat kita harus hidup dengan APBN yang tidak sebanding, tidak seimbang. Itu satu. Kedua, semua uang yang beredar di Indonesia, 60% uang itu beredar di DKI. Ya. 60%. Sisanya 30% di kota-kota besar, hanya 10% yang beredar di desa-desa. Padahal 50% lebih rakyat kita tinggal di desa-desa. Berarti rakyat yang kebanyakan itu dia tidak nikmati bagian yang adil dari Kue yang besar. Kue nasional ini. Nah, jadi konkretnya adalah ya kita harus rubah, ya. Jangan semua diserahkan ke pasar, kita harus arahkan lebih banyak untuk mengangkat sebagian besar rakyat kita, itu yang konkret. Kedua, kebocoran-kebocoran harus kita tutup. Ya. Kemudian kita investasi kepada sektor mana yang bisa kita unggul. Nah, sektor yang menurut saya kita bisa unggul justru di sektor pertanian, di sektor agro. Ya. Di situ kita bisa unggul. Kenapa saya katakan bisa unggul? Karena Indonesia diberi oleh Tuhan, kita menempati posisi di bumi ini, ya, 11% dari 27% zona dunia yang tropis. Bayangkan ya, seluruh dunia ini yang zona tropis itu hanya 27%. Artinya apa? Kalau zona tropis itu bisa panen 3 kali setahun. Kalau ada musim dingin, ada salju, dia panennya hanya sekali setahun. Kan kita unggul. 3 kali di sana 1 tahun, 1 kali. Pohon di kita 8 tahun sudah besar. Di sana 30 tahun. Ini keunggulan kita. Nah, argumen saya, konkret saya, perjuangan yang saya katakan sekarang, kita harus reorientasi. Jangan kita semua dengan alasan serahkan ke pasar, serahkan ke pasar. Bukan seperti itu. Swasta silakan bersaing di pasar. Tetapi uang rakyat, uang negara harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Konkretnya begini ya. Bank pemerintah, masa bank pemerintah dengan uang rakyat, tabungan-tabungan dari uang rakyat, masa bank pemerintah kasih pinjaman untuk bikin mall mewah atau real estate? Kan menurut saya kan, kalau dia mau bikin mall, real estate, mau bikin hotel, mau bikin supermarket, monggo cari dana di bank swasta. Tapi bank rakyat itu ya harus, ini uang dari rakyat kok. Bank pemerintah ya harus ke arah bisa menciptakan lapangan kerja banyak untuk rakyat. Ini pandangan saya, ya. Bukan saya anti mall, anti real estate, tidak. Monggo, silakan.